nggak sih kamu ada di situasi dimana kamu memiliki pendapat yang berbeda sama teman-teman kamu? Contohnya, ketika ada diskusi kelompok dalam mata kuliah tertentu, kamu punya pendapat yang berbeda sama mayoritas teman-teman kamu. Tapi karena takut nggak enak atau karena takut pendapatnya salah, akhirnya kamu lebih memilih untuk mengikuti pendapat pada mayoritas kelompok. Kalau kamu pernah berada dalam situasi ini, tanpa sadar kamu sedang melakukan yang namanya konformitas. Apa itu konformitas? Sebelum aku bahas lebih lanjut, izinkan aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Heli Adelia dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di kesempatan ini, aku sedikit ingin membahas dan berbagi sedikit dari pengetahuan aku tentang apa itu konformitas, kenapa kita memilih sikap ikut-ikutan dengan teman-teman kelompok kita, terus apa aja faktor pengaruhnya, apa dampak yang bakal kita dapetin ketika kita melakukan konformitas. Jadi teman-teman, konformitas adalah ketika seseorang menyelaraskan baik perilaku, pendapat, ataupun opini yang mereka miliki agar selaras dengan teman-teman dalam kelompoknya. Simpelnya, ketika kita berada dalam suatu kelompok, baik itu kelompok pertemanan, kelompok belajar, kelompok organisasi, ataupun kelompok yang lain, kita akan berusaha untuk menyelaraskan ataupun mengikuti pendapat, opini, perilaku sesuai dengan teman-teman yang ada di kelompok kita. Tapi kenapa ya konformitas bisa terjadi? Sebenarnya ada dua alasan utama kenapa seseorang melakukan konformitas. Yang pertama, yaitu adanya pengaruh informasional. Pengaruh ini terjadi ketika seseorang merasa kurang yakin ataupun ragu sehingga mereka menjadikan orang lain sebagai sumber informasi. Contohnya ketika kamu pergi ke restoran baru tapi kamu nggak tahu cara memesannya. Kamu melihat sekitar dan melihat pengunjung lain bagaimana mereka melakukan pemesanan pada restoran tersebut. Misalnya dengan nge-scan barcode yang ada di meja masing-masing. Karena kamu gak yakin sama prosedurnya, akhirnya kamu berusaha untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini, kamu menyelaraskan perilaku kamu dengan orang lain, bukan karena kamu takut untuk dinilai, tapi kamu merasa orang lain lebih mengetahui cara memesan makanan di restoran yang baru kamu kunjungin ini. Pengaruh kedua yaitu karena adanya pengaruh normatif. Pengaruh normatif ini timbul ketika seseorang ingin merasa disukai, merasa diterima, dan tidak ingin dianggap berbeda oleh teman-teman kelompoknya. Misalnya kamu berada di suatu kelompok yang dimana mereka sedang nongkrong hingga larut malam. Kamu merasa capek dan cepat-cepat ingin pulang. Tapi karena takut dianggap gak asik, akhirnya kamu mengabaikan alasan tersebut dan lebih memilih untuk nongkrong dengan mereka hingga malam. Dalam konteks ini, kamu bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tapi karena kamu ingin merasa diterima oleh kelompok. Lalu, apa aja faktor pengaruh yang membuat kita melakukan konformitas? Sebenarnya faktor ini dibagi menjadi dua. Kita bahas dari yang pertama, yaitu karena adanya faktor situasional. Faktor situasional ini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada faktor kejelasan situasi, di mana ketika situasi dirasa lebih jelas, seseorang tidak mungkin akan melakukan konformitas. Sebaliknya, ketika seseorang merasa situasi ini kurang jelas untuk mereka, maka mereka akan cenderung melakukan konformitas. Seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, di mana ketika kita sedang berkunjung ke restoran baru, karena kita tidak mengetahui tata caranya, maka kita akan cenderung melihat orang lain sebagai sumber informasi tentang atau mengenai bagaimana cara memesan menu di restoran tersebut. Hal ini terjadi ketika kita merasa orang lain lebih tahu sehingga kita mengikuti cara yang mereka lakukan.
Kedua, yaitu karena adanya faktor konteks situasi. Dalam faktor ini, seseorang cenderung melakukan konformitas karena suatu situasi menuntut mereka untuk melakukan keseragaman tanpa perlu banyak bertanya, maka otomatis kamu menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kamu. Dalam situasi seperti ini, konformitas terjadi karena situasinya mendorong orang-orang untuk mengikuti pola yang sama. Faktor ketiga yaitu adanya faktor bagaimana cara orang mengemukakan pendapat. Ketika pendapat harus diungkapkan secara terbuka, seseorang akan cenderung melakukan konformitas karena mereka takut dianggap berbeda dengan kelompoknya. Misalnya sebagai anggota organisasi, ketika melakukan voting, orang akan cenderung memilih yang sama dengan anggota organisasi lain. Nah, hal ini akan berbeda ketika voting dilakukan secara tertutup. Faktor keempat, konformitas bergantung pada ukuran kelompok dan kesepakatan yang terjadi di dalamnya. Semakin banyak orang yang sepakat pada satu pendapat, semakin besar tekanan yang dimiliki untuk melakukan konformitas. Contohnya, ketika kamu merupakan satu-satunya orang yang tidak setuju dengan opini mayoritas, kamu lebih mungkin untuk melakukan konformitas karena tekanan yang kamu miliki. Tapi berbeda ketika pendapat kamu didukung oleh salah satu orang dalam kelompok tersebut. Meskipun orang yang mendukung pendapat kamu bisa dibilang bukan merupakan orang yang kompeten, biasanya hal ini berpengaruh pada keberanian kamu untuk berani berbeda dalam mengungkapkan pendapat. Di luar faktor situasional yang sudah kita bahas sebelumnya, ada juga faktor personal yang ikut mempengaruhi konformitas. Di antaranya ada usia, jenis kelamin, stabilitas emosional, sikap otoritas, kecerdasan, motivasi, dan harga diri. Misalnya, semakin dewasa seseorang, biasanya ia akan semakin mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh kelompok. Selain itu, beberapa ahli juga menemukan bahwa perempuan lebih banyak melakukan konformitas dibandingkan dengan laki-laki. Stabilitas emosi juga ikut menjadi faktor penting karena ketika seseorang berada dalam keadaan cemas, maka mereka akan cenderung melakukan konformitas. Hal ini terjadi karena ia tidak ingin mengambil resiko untuk menjadi berbeda. Harga diri dan kepercayaan diri juga berperan, di mana ketika seseorang memiliki harga diri dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, maka mereka akan cenderung lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan berani untuk berbeda pendapat dengan orang lain. Tingkat kecerdasan pun mempengaruhi, di mana ketika seseorang memiliki tingkat berpikir kritis yang tinggi, ia akan berani untuk mengungkapkan pendapatnya secara objektif meskipun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Berdasarkan penjelasan yang udah aku paparin, sebenarnya konformitas itu nggak selalu memiliki dampak buruk. Ada dampak positif yang bisa kita ambil, di mana konformitas bisa membantu kita untuk menjaga keteraturan sosial. Contohnya, ketika seseorang menerapkan budaya antri, suasana akan menjadi lebih tertib. Konformitas juga bisa meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Contohnya, ketika dalam suatu kelompok banyak anggota yang aktif, maka itu akan mendorong orang lain untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Hal ini membantu kinerja kelompok menjadi lebih efektif. Selain itu, konformitas juga membantu seseorang untuk memahami budaya baru, norma sosial yang berlaku, khususnya ketika mereka berada di lingkungan yang baru. Namun, gak bisa dipungkiri bahwa konformitas juga punya dampak yang negatif. Misalnya, konformitas bisa aja menurunkan kreativitas seseorang karena mereka takut untuk dianggap berbeda. Seseorang bisa aja kehilangan jati diri kalau terlalu sering menyesuaikan diri dengan kelompok. Dampak buruk lain juga terjadi ketika konformitas justru mendorong pengambilan keputusan yang salah. Pada akhirnya, sebenarnya konformitas merupakan hal yang wajar karena kita semua pasti mengalaminya. Tapi yang terpenting, kita harus ingat kapan kita harus menyesuaikan diri,
Kapan kita harus berani mempertahankan pendapat yang kita miliki? Karena tujuan kita bukan hanya untuk terus-terusan bergantung dengan kelompok, tetapi juga bagaimana kita bisa berani percaya diri, mandiri, dan yang paling penting menjadi diri sendiri. Sekian dari aku, semoga ilmu yang aku kasih bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.